Pernah nggak kalian ngalamin, kalian misalnya udah emosi, udah mau marah sama seseorang, tapi pas ngelihat orang tersebut, kita jadi batal marahnya. Kita yang awalnya emosi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Lesotari. Oke, di video kali ini aku pengen share ke teman-teman tentang apakah the law of attraction atau LOA itu bisa kita gunakan untuk mengubah orang lain. Gak cuman LOA, pertanyaan ini juga sering banget ditanyakan oleh teman-teman, yaitu apakah dengan kita ngamalin sholawat itu bisa untuk mengubah seseorang. Biasanya nih kayak hubungan orang tua dengan anak, jadi ada orang tuanya yang pingin mengubah anaknya, karakter anaknya atau sikap anaknya. Ada juga yang antar pasangan, jadi kayak yang cewek pengen mengubah yang cowok gitu ya. Pokoknya ya berkaitan dengan apakah dengan LOA, dengan sholawat kita bisa mengubah seseorang. Mungkin mengubah di sini lebih kepada kayak supaya orang tersebut mungkin luluh hatinya atau berubah sikapnya, berubah energinya mungkin ya. Jadi di video kali ini aku pengen ngebahas tentang hal itu. Jawabannya adalah bisa. Ya, bisa. Dengan cara kita ingin mengubah orang lain, caranya adalah dengan tidak fokus mengubah orang tersebut, tapi lebih fokus mengubah energi di dalam diri kita. Jadi sesuai dengan prinsip awalnya the law of attraction, you attract what you are, kamu akan mendatangkan, kamu akan menarik segala sesuatu yang emang sesuai dengan kamu, sesuai dengan dirimu, sesuai dengan energi yang terpancar dari dalam dirimu. Jadi kalau kita ingin menarik orang-orang yang misalnya sayang sama kita ingin menarik orang-orang supaya dia sejalan sama kita, mengikuti apa yang kita inginkan ya, maka yang harus kita lakukan adalah gimana caranya kita punya energi supaya orang tersebut tertarik gitu, ketarik sama energi kita. Jadi orang lain yang terpengaruh oleh energi di dalam diri kita, bukan kita yang terpengaruh oleh energi orang lain. Makanya caranya mengubah orang lain dengan LOA ataupun dengan sholawat itu adalah dengan mengubah diri kita. Fokus mengubah diri kita, bukan mengubah orang lain. Bisa dibilang seperti paradoks ya, kebalikannya. Jadi kalau kita ingin mengubah orang, kita nggak perlu mengubah orang tersebut, tapi lebih kepada kita yang mengubah diri kita sendiri, sehingga energi di dalam diri kita itu berpengaruh ke energi orang lain. Atau ini juga banyak ngebahas tentang mirroring. Jadi kayak cermin gitu, apa yang terpantul ke diri kita itu ya karena yang kita keluarkan gitu. Energi yang kita keluarkan akhirnya kembali ke diri kita sendiri. Misalnya nih ya, kita kepingin nih pasangan kita atau anak kita pengen jadi orang yang lemah lembut. Nah pertanyaannya, kita sendiri udah mencerminkan orang yang lemah lembut belum? Energi di dalam diri kita itu terpancar energi yang lemah lembut belum? Kalau belum ya akan susah untuk mengubah orang lain, teman-teman. Jadi memang yang harus diubah adalah energi di dalam diri kita terlebih dahulu. Pernah nggak kalian ngalamin, kalian misalnya udah emosi, udah mau marah sama seseorang, tapi pas ngelihat orang tersebut, kita jadi batal marahnya. Kita yang awalnya emosi, menggebu-gebu, pas ngelihat orangnya udah kayak melempem, kayak mereda gitu. Nah bisa jadi itu karena energi di dalam orang tersebut itu terpancar mengalahkan energi di dalam diri kita. Sehingga yang awalnya kita udah mau marah, kita udah mau emosi, tiba-tiba kayak turn down gitu, kalem dengan sendirinya. Karena bisa jadi orang tersebut memancarkan energi yang memang sudah tenang, kalem, sehingga ya kita yang kalah nih energinya. Jadi rumusnya kalau kita ingin mengubah energi orang lain, kita harus selaraskan nih energi di dalam diri kita dan kita kuatkan supaya energi di dalam diri kita benar-benar terpancar sehingga mengubah atau mempengaruhi energi orang yang ingin kita ubah. Misalnya, kalau teman-teman ingin agar pasangannya lebih cinta ke kalian, maka yang harus kita lakukan adalah gimana energi cinta ke diri kita sendiri itu harus jauh lebih kuat. Jadi kita nggak insecure, kita rasanya kayak
penuh cinta gitu. Tanpa dapat cinta dari dia pun kita udah kayak benar-benar terpenuhi, sudah berkelimpahan cinta gitu. Maka dengan begitu ya, kalau kita sudah penuh cinta dari dalam, maka kita akan bisa ya memancarkan atau menarik cinta dari luar, entah cinta dari pasangan, cinta dari orang lain gitu teman-teman. Jadi yang harus kita lakukan ya dipenuhi dulu nih energi di dalam diri kita supaya terpancar dan mempengaruhi energi orang lain. Atau gampangnya adalah kita ngebikin supaya diri kita, energi di dalam diri kita itu tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Makanya harus kuat dulu nih dari dalam. Jadi misalnya ada orang lain marah-marah, ada orang lain bikin kita kayak mengeluarkan kata-kata atau perbuatan yang sebenarnya bikin kita emosi, tapi kalau energi di dalam diri kita sudah kuat dan kita tidak terpengaruh, maka ya udah gitu, nggak akan berpengaruh apa-apa. Dia mau marah-marah seperti apa, dia mau bersikap menjengkelkan seperti apapun, kalau energi kita sudah terpenuhi, kita nggak akan terpengaruh teman-teman. Dan itu semua bisa dilatih. Energi di dalam diri kita itu bisa banget untuk diubah. Karena hukum kekekalan energi itu kan energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tapi bisa diubah ke bentuk yang lain. Jadi kita bisa banget nih mengubah energi yang ada di dalam diri kita saat ini. Cara melatihnya supaya energi bisa diubah itu bisa dengan menggunakan beberapa metode, beberapa cara. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan afirmasi, visualisasi, kemudian scripting, ada loa air. Meskipun sebenarnya metode atau cara untuk menaikkan energi kita itu tidak terbatas hanya ke metode-metode tersebut teman-teman. Masih banyak lagi yang bisa kita coba. Yang paling penting adalah gimana kalian menemukan sebuah cara agar energi kalian itu merasa naik. Agar getaran, perasaan dan pikiran kita itu bisa sedikit demi sedikit mulai berubah. Dan buat kita yang muslim, itu ada cara yang bisa membantu kita untuk mengubah energi di dalam diri kita. Salah satunya adalah dengan rapalan zikir. Jadi atau bisa disebut dengan wirid ya. Jadi wirid itu zikir yang diulang secara terus menerus dengan jumlah yang cukup banyak dan biasanya dilakukan dalam satu kali waktu. Nah, biasanya aku menyarankan itu yang sholawat. Jadi sholawat itu memang sebagai pengantar sebelum kita berdoa. Jadi yang bisa mengubah seseorang itu kan Allah ya. Jadi kita berdoa ke Allah supaya orang tersebut berubah. Nah, sebelum kita berdoa seperti itu, kita rapalan dulu nih, rapalan sholawat. Kita baca sholawat sebanyak mungkin. Nah, kalau bisa memang dihitung dengan jumlah tertentu, dengan hitungan yang tepat. Nah, baru deh kita berdoa supaya orang tersebut berubah misalnya nih. Tapi tanpa kita berdoa pun ya supaya orang lain berubah, aku merasakan sendiri dengan kita itu ngamalin sholawat dengan kalau caraku sendiri adalah dengan duduk dihabiskan dalam sekali waktu gitu ya, dengan jumlah yang cukup banyak, dan biasanya itu menghabiskan waktu sekitar setengah jam lebih. Nah dari situ aja aku ngerasa bahwa energi di dalam diri aku sudah berubah gitu, kelihatan berubah. Aku dulu tuh ngerasa termasuk orang yang mudah emosi, temperamen, nggak sabaran. Nah tapi semenjak ngamalin sholawat dengan cara yang aku sebut dengan sholawat istimewa, itu aku ngerasain teman-teman bahwa energi di dalam diriku tuh sedikit demi sedikit berubah. Jadi tanpa kita minta pun supaya orang lain berubah ya, itu dengan sendirinya karena kita energinya sudah berubah dan itu terpancar, maka insya Allah orang lain pun akan merasakan energi di dalam diri kita sehingga perlakuan dari mereka pun akan berbeda dan biasanya akan sesuai dengan energi yang sudah kita pancarkan. Jadi itu ya caranya mengubah orang lain dengan loa maupun dengan sholawat. Caranya adalah bukan mengubah orangnya, tapi mengubah diri kita. Supaya orang lain terpancar, terkena, terpengaruh oleh energi yang ada di dalam diri kita. Dan itu semua bisa dilatih ya dengan menerapkan metode-metode loa. Silakan temukan sendiri teman-teman caranya yang pas menurut teman-teman itu seperti apa, karena setiap orang bisa beda-beda nih. Ada yang nggak suka nulis tapi dia suka pakai kata-kata. Ada yang nggak suka pakai kata-kata, dia lebih lebih merasakan, lebih
bisa ada getarannya kalau dia berimajinasi misalnya. Jadi tiap orang bisa beda-beda ya. Tapi kalau kalian muslim, kalian bisa banget nyoba ya ngamalin sholawat secara istimewa. Ataupun zikir-zikir yang lain. Entah itu istighfar, entah itu bacaan-bacaan Asmaul Husna. Bisa kalian coba teman-teman. Mungkin itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insya Allah. Teman-teman ikuti terus channel ini. Dan juga mungkin bisa follow Instagramku juga di @enasutari. Karena biasanya di sana aku juga nge-share banyak hal ya. Insya Allah lebih update juga. Jadi terima kasih banyak sudah menyimak videonya. Sampai jumpa lagi ya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.